Fatimah Wiridana kepada para dipersilakan untuk disiapkan. Kedermawanan itu adalah tindakan yang mencintai sesama manusia sehingga menggunakan waktu, pikiran, tenaga, dan uangnya untuk membantu orang lain. Jadi, biasanya dalam agama Buddha, kedermawanan ini lebih dikenal dengan kata dana. Mungkin kalian lebih mengenal kata dana daripada kedermawanan. Dana ini adalah bisa seperti menyumbangkan harta, seperti uang, dan lain-lain. Tetapi, yang kita ketahui itu bisa lebih dari menyumbangkan uang. Seperti apa? Seperti tenaga. Tenaga biasanya bisa seperti membersihkan wihara. Itu adalah salah satu contoh dari tenaga. Yang kedua yaitu uang. Jadi mana uang itu artinya meluangkan waktu. Jadi meluangkan waktu itu seperti apa? Kita bisa mengambil contoh dari guru-guru kita. Jadi mana guru SD kan berikam. Meluangkan waktu untuk datang ke wihara, untuk berceramah, itu juga termasuk salah satu contoh meluangkan atau menyumbangkan ruang atau waktunya untuk berceramah. Selanjutnya yaitu pikiran. Jadi pikiran itu salah satunya contohnya yaitu Sang Buddha. Dari mana Sang Buddha tidak hanya ingin memberikan ajarannya sendiri, tetapi dia juga membagikan kepada orang lain sehingga ada yang sangka dan lain-lain sehingga membentuk Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi hari ini saya akan membawa dua cerita yaitu Anathapindika dan yang mulia Bante Sivali Mahatera. Di sini mungkin kalian jarang mendengar ceritanya Anathapindika. Anathapindika ini adalah orang yang sangat dermawan. Yaitu pada saat itu Anathapindika itu adalah saudagar terkaya di kota Pasati, yaitu kota India. Dia dikenal dermawan karena apa? Karena pada saat itu dia selalu membantu orang lain. Dari mana membantu orang lain yang sangat kesusahan. Selanjutnya dia adalah penyokong kehidupan Sang Buddha dan Sangha pada saat itu. Kenapa dia bisa menjadi salah satu penyokong terbesar Sang Buddha? Karena pada saat itu Anathapindika itu selalu menyumbangkan uang, makanan, obat-obatan, dan juga kepada para Sangha dan Buddha. Yang mana dia biasanya salah satu contoh yang kita dapatkan itu adalah ketika dia memberikan makanan kepada biku sebanyak 100 biku. Dari mana dia datang ke rumahnya, kita mendapatkan makanan. Dia itu melakukannya setiap hari. Tetapi cerita ini sebenarnya dimulai ketika saat itu terjadi bencana alam, yaitu banjir bandang. Dari mana banjir ini membuat anak-anak kita itu jatuh miskin. Kenapa jatuh miskin? Karena pada saat itu harta atau rumahnya semua dihancurkan oleh banjir sehingga anak-anak kita jatuh miskin. Jadi cerita yang ingin saya katakan hari ini yaitu tentang berdana sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pada saat itu Anathapindika itu sudah jatuh miskin, tetapi dia sudah berusaha untuk berdana berupa nasi encer susu, dari mana itu sudah privasi, dari mana itu sudah tidak layak untuk dimakan. Tetapi pada saat itu ajaran Sang Buddha mengatakan untuk menerima dana, karena itu untuk membantu karma baik seseorang, sehingga hal itu
Tipu dan mudah melakukan tersebut. Sehingga pelajaran kita dapatkan dari cerita pertama itu berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun kita memiliki konsep kecil, tapi yang kita urut berdana, maka gambaran itu juga akan besar. Selanjutnya tadi ada cerita kedua, yaitu tentang tipu. Dari mana yaitu tipu sifalitera. Mungkin pelajaran asal dari sudah mengetahui apa itu tipu sifali. Tipu sifali ini dikenal sebagai orang yang beruntung atau bangte yang beruntung. Jadi dari cerita ini, kenapa seseorang itu bisa terlahir beruntung dan tidak beruntung? Jadi yang pertama, tipu sifali ini keberuntungan dalam hal apa? Selama dia menjadi bangte, dia selalu mendapatkan makanan, obat-obatan, cuba dan hal yang sangat besar. Jadi mana sampai satu manusia itu bisa mendapatkan satu juga, tetapi di sini dia mendapatkan banyak sekali, yaitu 100 sampai 200 juga setiap melakukan perjalanan jauh. Jadi bangte ini memiliki banyak pengikut. Jadi mana terdiri dari ratusan ribu yang mengikutinya. Kenapa hal itu demikian? Karena para buddha dan dewa itu selalu menyokongnya, sehingga dia mendapatkan makanan juga dan makanan besar. Kenapa hal yang bisa terjadi? Yang pertama, pada zaman dahulu atau pada kehidupan sebelumnya, tipu sifali ini terlahir sebagai orang yang tidak mau juga, sehingga dia itu bisa terlahir beruntung, karena dia selalu menyokong atau berdermawan. Jadi pelajaran kalian bersama itu rajinlah berdana dengan kemampuan kita, sehingga tipu sifali ini memiliki prinsip. Dari mana prinsip ini? Dia akan membagikan apapun yang dia dapatkan. Walaupun hasil yang dia dapatkan sedikit, dia tetap akan membagikannya. Itu juga sebaliknya. Jika misalnya tipu sifali, kalian berdana kepada tipu sifali, tetapi tidak bisa dibagikan kepada orang lain, maka dia tidak akan menerima dana tersebut. Jadi mana prinsipnya? Jika dia mendapatkan, maka orang lain harus mendapatkan juga. Sehingga sampai akhir hayatnya itu tipu sifali itu terakhir dengan keberuntungan. Yang dimana semua hal yang telah terjadi itu adalah sebuah hal yang baik. Jadi kalian mungkin pernah mendengar Dhammapada. Dhammapada itu adalah salah satu ajaran dalam masa Buddha yang mungkin kalian ketahui. Dhammapada itu terdiri dari banyak hal, tetapi yang saya utamakan atau sesuai dengan tema hari ini yaitu tentang berdana atau berdermawan, yaitu Syai 177 Dhammapada. Yaitu katanya, sesungguhnya orang pikir itu tidak dapat ke alam yang berbahagia. Kalian tahu orang pikir itu adalah sebagai orang yang sombong. Jadi mana kan? Jika kalian sombong, maka kalian tidak akan dapat terlahir di alam yang bahagia. Selanjutnya, katanya orang bodoh tidak akan memuji kemurahan hati. Kenapa katanya orang bodoh tidak memuji kemurahan hati? Karena orang bodoh hanya memuji, tetapi tidak melakukan atau tidak melakukan dana tersebut kepada orang lain, hanya mengatakan atau melalui ucapan, hanya sekedar memuji. Selanjutnya, tetapi orang bijaksana dalam memberi dari panenannya, dia akan bergembira di alam selanjutnya. Jadi mana orang bijaksana pasti melakukan tindakan-tindakan. Jadi mana jika kita bandingkan, orang bodoh itu tidak melakukan tindakan, tetapi orang bijaksana melakukan tindakan seperti berdagang atau menyumbangkan waktu, tenaga dan uangnya. Sehingga dari sini menurut kesimpulan, jika kita berdermawan atau berdana, maka kita akan bergembira di alam selanjutnya atau kehidupan selanjutnya. Jadi di sini mungkin kalian di ajaran agama Buddha itu ada pelajaran kunci. Salah satunya yaitu tentang hukum karma. Hukum karma yang mungkin kalian pelajari itu adalah hukuman sebab akibat. Jadi hukuman sebab akibat itu dari mana kita dapatkan dari cerita keduanya, yaitu yang pertama anatta phindika, karena sifat kedermawannya sampai hayat hidupnya, yang dia dapatkan yaitu menjadi raja dewa di surga. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tipu sifali, karena di kehidupan yang lapangnya dia selalu berdana kepada Buddha dan para tipu dengan segala kemampuannya, maka di kehidupan selanjutnya dia lahir menjadi orang yang beruntung. Di sini pasti semua orang ingin lahir sebagai orang yang beruntung, karena dengan jadi orang yang sangat beruntung itu kita bisa melakukan banyak hal dan dapat membantu orang lain. Di sini di pikiran kita berdana itu hanya berupa uang, dipihara
Dimana kita hanya bisa menumpang pakai uang. Tetapi selain uang itu, yang seperti saya bicarakan, ada lebih dari cara itu. Yang pertama yaitu mengembangkan yang saya bilang itu melalui pikiran, yaitu kita bisa berceramah. Yang kedua melalui tenaga, yaitu membersihkan wihara. Dan juga waktu, yaitu meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Hal yang paling sederhana adalah kita membantu orang tua kita. Kita tidak perlu melakukan hal yang lebih luar biasa. Kita bisa melakukan salah satu karma yang paling baik. Sebenarnya karma yang paling baik itu adalah menghormati orang tua, menghargai dan membantu orang tua. Kenapa? Orang tua adalah orang yang membesarkan kita. Dari mana? Ibaratkan jika kita melakukan kebaikan kepada orang tua sejuta kali atau ribuan kali, kita tidak bisa balas budi kepada orang tua. Dan yang kedua, orang tua itu sudah melahirkan dan merawat kita. Tidak ada saatnya tugas kita yaitu membantu orang tua. Jadi, karma tertinggi atau yang baik itu adalah dari rumah dalam kita sendiri, yaitu orang tua. Orang tua itu sangat penting. Dari mana jika kita menghormati dia, kita akan mendapatkan tambahan yang banyak. Dan jika kita melakukan tambahan buruk kepada orang tua seperti memukul orang tua, memukul dan lain-lain, maka kita akan berada di alam neraka. Di sini pasti semuanya ingin berada di alam yang bahagia. Tetapi kita harus melakukan tindakan-tindakan. Tindakan yang paling dasar itu selain membantu orang tua, yaitu ada 5 Pancasila Buddhis. 5 Pancasila Buddhis ini bisa kita lakukan yang paling sederhana, yaitu menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, berbohong, serta mabuk-mabukan dan lain-lain. Dari mana? Jika kita melaksanakan hal ini, maka kita akan berada di alam yang bahagia. Jadi dalam agama Buddha, kita mendapatkan 2 pelajaran inti, yaitu yang pertama tentang hukum karma atau hukum sebab akibat. Yang dimana segala suka duka yang kita alami sekarang pada saat ini adalah tindakan kita pada kehidupan selanjutnya atau kehidupan sekarang yang akan berbuah ke depannya maupun sekarang. Selanjutnya tentang alam, yaitu alam di mana atau kelahiran tertinggi atau kebahagiaan tertinggi. Mungkin di sini kita mendapatkan gambaran seperti apa itu di mana itu ketika kita tidak mengalami tempat peristiwa atau seperti sakit, kematian, penderitaan ada di dunia ini. Kenapa? Di mana itu sangatlah tidak terjadi apapun. Dari mana di sana kita tidak akan mengalami penderitaan. Jadi mungkin bertanya, surga itu kan termasuk alam bahagia. Kenapa kita tidak di sana saja? Di surga itu kehidupannya tidak kekal. Maksudnya tidak kekal itu kita bisa mengalami kematian, sehingga itu bukan termasuk kematian tertinggi. Di sini kita mendapatkan stade sankara anicca, segala sesuatu tidaklah kekal. Jadi sebelum saya tutup, di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama dari cerita anak Nabi Hika, yaitu berterbawa atau bernada sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, yaitu cerita yang mulia di Sukari, yaitu kita pertama dapat mengajarkan bahwa kita jika ingin beruntung, maka kita harus berterbawa atau seikhlas mungkin. Selanjutnya yang ketiga tentang hukum karma, yaitu hukuman timbal balik, dari mana segala suka duka yang kita alami sekarang adalah hasil perbuatan kita. Yang keempat yaitu tentang dhamma pada yaitu kita tidak boleh memuji kemurahan kami saja, tetapi kita harus melakukan tindakan untuk dapat berlebihan di alam yang akan datang. Sehingga di sini sebenarnya dalam ajaran di agama Buddha itu yang paling penting itu adalah menghormati orang tua. Kenapa? Orang tua itu adalah ajaran Sang Buddha yang paling berguna. Yang dimana ada satu bangke, yaitu dia tidak mengizinkan kita bersujud kepada dia. Kenapa? Katanya, jika kamu belum bersujud kepada orang tua kamu, jangan bersujud kepada saya. Jadi mana dari kata bangke itu berarti kita harus menghormati orang tua tersebut. Dari mana yang paling penting itu yang pertama orang tua, yang kedua baru seperti murid Sang Buddha atau Sangha, dari mana dari bangke bisu. Jadi di vihara ini dapat dikatakan sebagai vihara budayana, dari mana terdapat dari Theravada, Mahayana dan Tantrayana. Jadi kemungkinan adik-adik yang terdahulu itu hanyalah Theravada. Jadi kalau bisa, kalian bisa mengikuti acara Mahayana atau Tantrayana, karena semua acara agama Buddha itu intinya sama, yaitu mencapai kebahagiaan ini, yaitu mencapai
di mana. Sekian ceramah pagi hari ini. Terima kasih. Saya akan